Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah sebagai pembuka kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan dilanjutkan membaca doa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa agar semua urusan yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita ucapkan dapat dipahami oleh orang lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bahas yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan 3 tujuan utama yang kalian harus tempuh dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian harus mampu memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang kedua, kalian harus mampu mengimplementasikan atau menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga, kalian harus mampu memberikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Baiklah, yang pertama adalah kejujuran. Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan yang sebenarnya. Artinya, apa yang kalian ucapkan itulah yang sebenarnya, dan apa yang kalian lakukan itulah yang sesungguhnya. Jujur juga berarti tidak berbohong, karena jujur lawan katanya dari berbohong. Kita harus bisa mencontohi perilaku Rasulullah. Rasulullah itu sangat terkenal dengan kejujurannya, sehingga bangsa Quraisy memberikan gelar Al-Amin atau terpercaya kepada beliau karena beliau sangat jujur. Adapun contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika orang tua bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah sholat? Kemudian kalian menjawab, sudah. Dan pada kenyataannya memang kalian sudah sholat. Kemudian contoh yang kedua, ketika guru bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah belajar? Apakah kalian sudah belajar di rumah? Kemudian kalian menjawab, iya sudah. Dan pada kenyataannya memang kalian sudah belajar. Artinya jujur itu apa yang semua kalian ucapkan atau kalian lakukan itu sesuai dengan kenyataan. Adapun hikmah atau keuntungan dari perilaku jujur. Yang pertama, kalian akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kalian akan mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, kalian akan mendapatkan hidup yang sejahtera dan tentram. Karena orang yang sering berbohong hidupnya tidak akan tentram. Mereka akan selalu dihantui oleh rasa berdosa. Yang kedua adalah sikap amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang amanah berarti orang yang bertanggung jawab, sedangkan orang yang tidak amanah berarti orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun contoh-contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kalian meminjam buku di perpustakaan, maka ketika buku ini dikembalikan, maka buku ini harus dalam keadaan seperti semula. Tidak boleh robek, tidak boleh kotor, tidak boleh cacat. Artinya kalian harus benar-benar menjaga buku ini. Yang kedua, menjaga rahasia. Ketika ada orang lain atau teman kalian menceritakan rahasianya, entah itu rahasia pribadi atau rahasia keluarga, maka kalian wajib atau harus menjaga rahasianya itu jangan sampai dibocorkan atau diceritakan kepada orang lain. Kemudian contoh yang ketiga, amanah dalam jabatan.
Amanah dalam jabatan artinya kalian tidak boleh menyalahgunakan jabatan itu, entah itu jabatan sebagai presiden, gubernur, wali kota, dan sebagainya. Kalian tidak boleh menyalahgunakannya, jangan sampai dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Adapun hikmah dari perilaku amanah, yang pertama, kalian akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain seperti perilaku jujur tadi. Dan yang kedua, hidup kalian akan menjadi sukses, bahagia dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah perilaku istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah juga berarti seseorang yang senantiasa berada pada jalan yang lurus, selalu dalam ketaatan Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun contoh-contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjaga keutuhan salatnya, artinya salatnya tidak pernah bolong-bolong. Yang kedua, menjaga salatnya, artinya salat tepat pada waktunya. Ketika sudah azan, maka segera mengambil air wudhu dan mendirikan salat. Itu artinya menjaga kesucian salat. Dan adapun yang saya akan bahas lagi yaitu hikmah atau keuntungan dari perilaku istiqomah. Adapun hikmah atau keuntungan dari perilaku istiqomah, yang pertama, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hidupnya akan menjadi sukses, hidupnya akan menjadi bahagia dunia maupun akhirat. Dan saya akan menceritakan sebuah kisah, di mana kisah seorang pengembala kambing yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang peternak. Dia bekerja dari pagi hingga sore. Dia menjaga ternak milik seorang petinggi Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mutaib. Suatu ketika ada dua orang laki-laki yang menghampiri Abdullah lalu berkata, "Bisakah engkau memerahkan atau memberikan susu itu kepadaku karena aku sangat kehausan?" Mendengar perkataan dari kedua pemuda itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Saya tidak bisa memberikan susu ini kepadamu. Walaupun aku sangat ingin memberikan, tapi aku tidak bisa memberikan susu ini kepadaku." Lalu pemuda itu berkata, "Kenapa?" Kemudian Abdullah menjawab, "Karena ternak ini bukanlah milikku. Aku hanya menjaganya." Mendengar perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, kedua pemuda itu tidak membantah sama sekali. Walaupun mereka sangat lelah dan kehausan, mereka sangat gembira dengan jawaban jujur si pengembala itu. Kemudian mereka kembali, dan ternyata kedua pemuda itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, mungkin seperti itulah pemaparan materi saya. Dan saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sebanyak 4 nomor. Yang pertama, mengapa perilaku jujur itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, berikan 3 contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari selain dari contoh yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 contoh dari perilaku istiqomah selain yang saya sebutkan tadi. Dan yang keempat, apa hikmah atau pelajaran yang kalian bisa ambil dari kisah si pengembala tadi. Nah, harapan saya untuk adik-adik, walaupun kita melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, namun jangan sampai mengurangi semangat adik-adik dalam belajar. Tetap belajar walaupun di rumah, walaupun tidak ada guru yang mengawasi kalian. Karena ilmu itu tidak terbatas, artinya kita bisa mencari ilmu kapan saja dan di mana saja. Dan harapannya yang kedua, semoga wabah virus corona ini bisa segera berakhir dan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan seperti biasanya. Tetap semangat dan tetap belajar. Itulah pemaparan saya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.